Selamat beraktivitas Sobat F007 Channel. Selain BTTH, kita akan membahas tentang Unrivaled Tangsek Shaolin kedua. Lingkaran cahaya itu mirip dengan sepasang tangan seorang ibu ketika mereka dengan lembut menyentuh kulit halus awan, menciptakan perasaan luar biasa indah yang tampak nyata di dalam ruang ilusi. Tampaknya juga ada sebuah istana yang tidak jelas, namun itu terlihat sangat megah dan itu berada tidak jauh dari sana. Sesosok diam-diam berdiri di dalam awan untuk waktu yang lama, menatap ke kejauhan pada sesuatu. Jika bukan karena perawakannya yang mengesankan dan bahunya yang lebar, dia mungkin akan dikira sebagai seorang wanita. Jubah birunya yang mewah sepertinya berisi air yang beriak. Jika seseorang melihatnya dengan cermat, pandangan mereka akan langsung tertuju pada jubahnya yang berwarna biru tua. Seluruh jiwa mereka bahkan mungkin terserap ke dalam warna biru yang dalam dan tak terbatas yang tampak menyerupai lautan. Namun jika diperhatikan lebih jelas, sepertinya usianya belum lebih dari 20 tahun. Matanya seperti lubang hitam, namun pada saat yang sama tampak mencakup segalanya. Kadang-kadang kilatan ungu berkedip di matanya yang akan membuat jiwa seseorang tercengang. Hal ini seketika akan menimbulkan perasaan indah yang dapat menentukan hidup atau mati seseorang. Pria itu menghela napas ringan, ekspresi agak tertekan muncul di wajahnya. Dia sedikit mengerutkan alisnya, seolah-olah dia sedang memahami rahasia langit dan bumi. Kakak ketiga. Sebuah suara lembut bergema, sesosok tubuh keluar dari ruang ilusi, tiba di samping pemuda berpakaian biru itu. Dia mengenakan gaun panjang berwarna merah muda, dan dia memiliki rambut panjang yang dikepang, yang disampirkan dengan lembut ke belakang punggungnya. Bisa terlihat leher putihnya yang sangat ramping dan indah dari belakang, sementara gaun panjangnya melingkari pinggangnya dengan erat, semakin menonjolkan sosoknya yang sempurna. Senyum tipis muncul di wajah cantiknya saat dia menarik lengan pria berkemeja biru itu. Dia dengan lembut meletakkan kepalanya di bahunya, menyebabkan kepangannya jatuh di samping rambut biru panjang pria itu. Senyuman penuh kasih sayang yang mengandung sedikit ketidakberdayaan muncul di wajah tampan pria berkemeja biru itu. Meski kamu sudah menjadi seorang ibu, kamu tetap saja manja. Wanita yang mengenakan gaun merah muda itu agak tidak puas ketika dia mendengar kata-kata itu. Jadi, bagaimana jika aku seorang ibu sekarang? Apakah itu berarti aku tidak boleh manja lagi? Bukankah kamu masih dipanggil Tangsan? Meskipun kamu sekarang adalah penegak alam dewa dan dewa laut, kamu masihlah kakak ketiga dan juga suamiku. Begitu Tangsan mendengar kata-kata dari Xiaowu, tatapan lembut langsung memenuhi matanya. Kakak, aku melihat kamu tidak senang sebelumnya. Apakah itu karena masalah di benua dahulu? Tangsan menganggukkan kepalanya sambil menghela napas ringan dan berkata, satu hari di alam dewa setara dengan 1 tahun di dunia fana. Hal ini berlaku untuk setiap orang. Aku awalnya ingin tinggal di benua dahulu untuk jangka waktu tertentu, tetapi aku terpaksa kembali ke alam dewa untuk menjaga situasi umum di sini karena pertaruhan antara dewa, kebaikan dan kejahatan
Namun aku tidak berpikir bahwa Sekte Tang akan mengalami kemunduran setelah hanya 20 tahun atau lebih aku berada di alam dewa. Dan itu setara dengan 10.000 tahun di benua Doulu. Mendengar kata-kata dari Tang San, Xiao Wu dengan sedih berkata, kebaikan dan kejahatan terlalu licik. Mereka terlalu tidak bertanggung jawab, menggunakan taruhan mereka sebagai alasan untuk turun ke dunia fana. Mereka sebelumnya menemukan pasangan suami istri untuk menggantikan posisi ketuhanan mereka. Namun, pengalaman pasangan ini sebelumnya sungguh menyedihkan. Jika bukan karena itu, kamu bisa membiarkan mereka mengurus situasi umum di sini dan bisa lebih santai. Tang San menatap Xiao Wu dengan lembut lalu menjawabnya. Dari luar, posisi penegak hukum dan God King tampaknya merupakan posisi yang cukup tinggi. Tetapi itu bukanlah tanggung jawab yang semua orang ingin ambil. Benua Doulu jelas menjadi agak kacau akibat perubahan yang terjadi dalam 10.000 tahun terakhir ini. Terutama karena pertumbuhan benua yang terjadi akibat pergeseran kerak bumi 4.000 tahun yang lalu. Itu tidak hanya menyebabkan benua Doulu berukuran lebih dari 2 kali lipat, tetapi juga menyebabkan banyak perubahan yang terjadi. Xiao Wu menatap Tang San dengan mata yang hangat. Dia tahu kesedihan apa yang sedang dirasakan oleh Tang San saat ini. Sekte Tang juga mulai menurun pada saat itu. Kakak, kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Di satu sisi, kemunduran Sekte Tang juga dapat dikaitkan dengan kemajuan waktu dan benua itu sendiri. Tang San menganggukkan kepalanya. Kamu benar, tetapi bagaimanapun juga Sekte Tang diciptakan olehku. Aku sangat benci jika itu dihancurkan karena hal ini. Tapi sayangnya, aku tidak bisa ikut campur dalam perubahan kekuatan yang ada di benua Doulu. Karena aku adalah penegak hukum alam dewa. Namun tampaknya bintang baru akan segera muncul di benua Doulu. Dia akan sangat dekat hubungannya dengan Sekte Tangku. Aku akan mencoba melihat nasibnya dengan lebih jelas. Namun sejauh ini, nasibnya masih belum jelas. Aku berharap semuanya akan berkembang ke arah yang baik. Mata Xiao Wu berbinar saat dia menjawab. Dia pasti akan menjadi kandidat yang terbaik. Karena kamu pun mengatakan bahwa dia adalah bintang baru. Jika dia bahkan bisa mengambil alih posisi kedewaanmu di masa depan, bukankah kita punya waktu untuk bermain-main? Tang San mengangkat tangannya dan dengan penuh kasih mencubit hidungnya. Saat mereka berbicara, sebuah kepala kecil muncul dari awan di dekatnya. Dia tampak berusia sekitar 11 atau 12 tahun dan mata bulatnya yang indah berkedip. Penampilannya sangat mirip dengan Tang San, tetapi tubuhnya jauh lebih lembut dan matanya lebih mirip dengan mata Xiao Wu. Aku selalu mendengar ayah dan ibu berbicara tentang benua Doulu. Sepertinya sangat menyenangkan. Tubuh mungilnya diam-diam menghilang ke dalam awan saat dia berbicara. Sementara itu di benua Doulu, genteng emas berlapis kaca di atas bangunan besar mirip istana bersinar dengan cahaya menyilaukan karena sinar matahari. Pengerjaan kuno yang digunakan untuk membuat atap emas dan pintu merah istana menyebabkan orang tanpa sadar merasakan rasa keseriusan saat melihatnya. Jika dilihat dari jauh, kabut tampak masih menyelimuti sekitar istana. Bangunan-bangunan yang mengelilingi istana berjajar rapi, persis seperti pola dinding bata. Area yang mereka tempati seakan tak terbatas jika dilihat dengan mata telanjang. Dua kata Dux Mansion diukir pada lengkungan setinggi 50 kaki yang berdiri di depan pintu masuk. Rumah besar yang menempati area seluas lebih dari 2 hektar ini bukan milik kota. Sebaliknya itu adalah bangunan tunggal yang terletak lebih kurang 50 meter dari barat laut ibu kota Kekaisaran Bintang Luo. Dari sini kita dapat melihat bahwa pemilik rumah besar ini memegang posisi terhormat di Kekaisaran Bintang Luo.
Pintu belakang wilayah utara istana Duk terbuka tanpa suara, dan sesosok tubuh kurus diam-diam menyelinap keluar. Sosok itu adalah seorang pemuda yang tampaknya berusia sekitar 11 atau 12 tahun. Perawakannya cukup proporsional, dan dia mengenakan kemeja kain abu-abu yang sederhana namun bersih. Dia juga membawa seikat kain kecil di punggungnya. Rambut hitam pendeknya tampak rapi. Ekspresinya penuh tekad yang dipenuhi dengan intensitas yang melampaui semua teman-temannya di usia yang sama. Dan itu terlihat dengan jelas di wajah tampannya. Setelah dengan lembut menutup pintu belakang istana Duk di belakangnya, pemuda itu dengan cepat berlari beberapa langkah ke depan. Namun dia tiba-tiba berhenti untuk melihat kembali ke rumah Duk. Mata birunya terlihat memancarkan sinar kebencian. "Ibu, awasi aku dari tempatmu. Tidak peduli betapa kerasnya aku harus bekerja, akan ada hari ketika aku kembali ke sini dan menginjak-injak semuanya di bawah kakiku. Oleh karena itu, aku akan menghormatimu dengan mengubah nama keluargaku menjadi namamu, Huo. Mulai sekarang, namaku adalah Huo Yuhao." Setelah menyelesaikan kalimatnya, dia berbalik menghadap istana Duk dan menatapnya dalam-dalam. Kemudian, dia berbalik dan pergi tanpa berpikir dua kali. Dia tidak menuju kota Bintang Luo yang terletak di barat daya rumah Adipati. Sebaliknya, dia pergi ke utara. Sosok mungilnya berangsur-angsur menghilang di kejauhan saat sinar matahari siang hari yang kuat menyinari dirinya. Meskipun tubuhnya kurus, cara dia pergi tidak menunjukkan perasaan tidak berdaya sama sekali. Terdapat jalan lebar di semua sisi Duk Mansion. Huo Yuhao terus berlari ke depan. Matanya perlahan menjadi semakin merah. "Ibu." Ekspresi enggan dan tidak pasrah yang dimiliki ibunya ketika dia meninggal secara tidak sadar muncul di benak Huo Yuhao, menyebabkan dia mengatupkan giginya dengan erat. "Aku harus menjadi lebih kuat. Ibu mengajariku bahwa seseorang hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Seseorang hanya bisa menjalani kehidupan yang lebih baik jika mereka kuat." Adegan dari ingatan Huo Yuhao tidak henti-hentinya terlintas di benaknya. Ibu Huo Yuhao adalah salah satu pelayan pribadi Duk dan tumbuh bersama Duk. Seorang pelayan pribadi hanya ada demi melayani tuannya. Tetapi Huo Yuhao diam-diam muncul di dalam perut ibunya suatu malam sekitar 12 tahun yang lalu. Terlepas dari identitas apa yang dimiliki ibu Yuhao sebelumnya, dia tetaplah putra Duk. Oleh karena itu, meskipun perlakuannya di dalam istana tidak bisa dikatakan baik, tetapi itu juga tidak terlalu buruk. Ibunya tidak lagi menjadi pembantu dan mengandalkan bangsawan anaknya untuk mendapatkan halaman untuk dirinya sendiri. Dengan demikian, segala sesuatunya seharusnya berjalan lancar tanpa masalah apapun. Tetapi siapa yang menyangka bahwa bencana akan datang secepat itu? Duk berperang sebagai perwakilan Kekaisaran Bintang Luo, menyerahkan semua urusan internal istana kepada istri Duk. Istri Duk sudah memiliki 2 putra dan seorang putri, dan dia memperlakukan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi anak-anaknya sebagai hal yang perlu ditekan. Segalanya cukup baik bagi Yuhao dan ibunya ketika Duk berada di istana, tetapi ketika dia pergi, istana tersebut menjadi dunia milik istri Duk. Selain itu, dia adalah putri kesayangan kaisar Kekaisaran Bintang Luo saat itu. Ibu Huo Yuhao tumbuh di samping Duk, sehingga dia sangat disayangi olehnya. Karena itu, dia selalu merasa iri pada ibu Huo Yuhao. Begitu Duk pergi, dia langsung menjadi sasaran utama istri Duk dengan alasan ibu Huo Yuhao terjangkit penyakit menular. Dia membuang mereka ke gudang pelayan yang terletak di belakang mansion. Selain itu, dia memotong semua sumber pendapatan mereka saat itu. Huo Yuhao baru berusia 2 tahun ketika hal ini terjadi. Ibu Yuhao tidak memiliki tubuh yang sehat sejak awal, sehingga gaya hidup sulit yang harus mereka jalani menyebabkan tubuhnya perlahan-lahan runtuh.
Terlebih lagi, para pelayan yang berada di bawah kendali istri Duke sering menekannya, menyebabkan dia tiba-tiba meninggal karena penyakitnya ketika Yu Hao berusia 10 tahun. 4000 tahun yang lalu, benua Doluo bertabrakan dengan benua matahari dan bulan yang hanyut karena Samudra Barat. Hal ini mengakibatkan daratan benua Doluo meluas secara signifikan, namun juga menyebabkan frekuensi peperangan di benua Doluo semakin meningkat. 10.000 tahun yang lalu, benua Doluo awalnya terbagi menjadi dua negara, negara Surga Dao dan negara Bintang Luo. Namun benua Doluo kini telah terpecah menjadi 3 negara. Dari keduanya, Kekaisaran Bintang Luo masih ada, tetapi keluarga kerajaan telah berubah. Untungnya mereka telah menenangkan semua kerajaan pada saat itu, memungkinkan seluruh Kekaisaran Bintang Luo tetap bersatu, dan dengan demikian menjadikan mereka kekuatan terkuat dari ketiganya. Namun Kekaisaran Surga Dao terpecah karena perselisihan di antara kerajaan-kerajaan kuatnya. Pada akhirnya, itu terpecah menjadi Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Kekaisaran Roh Duo. Benua matahari bulan yang melayang dari barat memiliki luas permukaan yang luas dan sumber daya yang melimpah. Itu sedikit lebih kecil dari benua Doluo, tetapi hanya memiliki satu negara, yaitu Kekaisaran Matahari Bulan. Setelah keduanya bertabrakan, perang pun pecah antara kedua benua. Ketiga negara di benua Doluo semuanya mengirimkan pasukan sekutu untuk melawan musuh bersama mereka. Setelah hampir 20 tahun berperang, mereka akhirnya berhasil mengalahkan Kekaisaran Matahari Bulan. Sejak saat itu, mereka menyatukan dua benua dengan nama Doluo. Benua Matahari Bulan sudah tidak ada lagi. Hanya Kekaisaran Matahari Bulan di benua Doluo yang tersisa. Namun Kekaisaran Matahari Bulan tidak sepenuhnya diserang meskipun telah dikalahkan. Mereka mengandalkan keunggulan alami mereka serta pandangan yang saling bertentangan dari 3 kerajaan di benua Doluo untuk secara bertahap membentuk situasi yang stabil dan menemui jalan buntu antara keempat pihak. Namun perang masih terjadi setiap tahunnya. Karena seringnya terjadi perang yang harus diikuti oleh Duke, dia hanya menghabiskan sedikit waktu di dalam mansion. Karena istri Adipati sengaja menyembunyikan masalah tersebut, Ibu Yu Hao lambat laun dilupakan oleh Adipati. Ketika Duke bertanya tentang dia, istrinya hanya mengatakan bahwa Ibu Huo Yu Hao jatuh sakit. Ketika dia berumur 6 tahun, dia melakukan kebangkitan jiwa bela dirinya di dalam mansion. Jiwa bela diri adalah sesuatu yang dimiliki semua orang di benua Doluo. Meskipun Kekaisaran Matahari Bulan telah berkembang dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan 3 kerajaan lainnya, namun jiwa bela diri masih menjadi salah satu konsep dasar mereka. Setiap orang secara alami memiliki jiwa bela diri yang dapat dibangunkan pada usia 6 tahun. Jiwa bela diri bisa berupa apa saja, mulai dari alat hingga binatang. Namun, secara alami ada beberapa jiwa bela diri yang memiliki mutasi, jadi mereka merupakan pengecualian terhadap aturan ini. Setelah kebangkitan jiwa bela diri seseorang, sejumlah kecil orang akan memiliki kekuatan khusus bersama dengan jiwa bela diri mereka. Kekuatan ini disebut kekuatan jiwa. Hanya orang yang memiliki kekuatan jiwa yang memiliki kemampuan untuk berkultivasi dan menjadi profesi paling mulia di benua Doluo, yaitu seorang master jiwa. Kekuatan master jiwa akan meningkat seiring dengan peningkatan peringkat jiwa mereka. Jika seseorang berhasil mencapai level tertinggi dari peringkat judul Doluo, seseorang akan memiliki kemampuan mengerikan untuk memindahkan gunung dan lautan, serta bahkan menggeser bintang. Orang-orang yang berada di antara kekuatan jiwa peringkat pertama dan ke-10 termasuk dalam kategori cendekiawan jiwa. Ketika jiwa bela diri seseorang terbangun, maka kekuatan jiwa bawaan mereka akan menandakan bakat mereka untuk menjadi seorang master jiwa. Dengan demikian, seseorang dengan bakat lebih besar akan memiliki kecepatan kultivasi yang lebih besar. Jika seseorang memiliki kekuatan jiwa peringkat 10 setelah jiwa bela dirinya terbangun, mereka akan menjadi orang yang berbakat dengan kekuatan jiwa penuh bawaan. Dengan demikian,
orang itu akan disebut sebagai guru jiwa jenius. Seorang master jiwa jenius akan memiliki prestasi besar dalam hidupnya selama jiwa bela dirinya tidak terlalu buruk. Meskipun Huo Yuhao adalah putra Duke, dia tidak mewarisi jiwa bela diri yang kuat dari Duke. Jika dia melakukannya, istri Duke harus melaporkan jiwa bela dirinya kepada Duke, terlepas dari apakah dia menyukainya atau tidak. Sejak saat itu, nasib Huo Yuhao dan ibunya juga akan berubah. Sayangnya, mutasi yang sangat langka muncul dalam jiwa bela diri Huo Yuhao. Ia memiliki mata roh. Di luar dua kategori utama jiwa bela diri, ada subkategori yang sangat kecil yang dikenal sebagai body souls. Jiwa bela diri yang mereka bangunkan akan menjadi bagian dari tubuh mereka, seperti lengan atau kaki. Hampir semua jiwa tubuh sangat kuat, tetapi kemungkinan kemunculannya sangat kecil. Dapat dikatakan bahwa mereka berada di atas beast souls dan tool souls, dan karena itu mereka sangat dihargai setiap kali mereka muncul. Sayangnya, jiwa bela diri Huo Yuhao merupakan pengecualian dalam hal ini. Jiwa bela diri mata rohnya secara alami muncul di matanya. Selain itu juga merupakan jiwa bela diri tipe spiritual yang sangat langka. Dalam keadaan normal, Huo Yuhao seharusnya sangat dihargai. Sayangnya, ada dua hal yang membatasi perkembangannya. Ketika dia membangunkan jiwa bela dirinya, kekuatan jiwa bawaannya hanya berada di peringkat pertama. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa bakatnya sangat buruk, yang berarti kecepatan kultivasinya pasti akan sangat lambat. Poin kedua yang membatasi perkembangannya bahkan lebih fatal. Tidak hanya jiwa bela diri tipe spiritual jarang terlihat, makhluk jiwa tipe spiritual juga sangat langka. Setiap kali budidaya master jiwa mencapai hambatan peringkat jiwa ke-10, mereka harus membunuh makhluk jiwa yang kompatibel dengan jiwa bela diri mereka, dan kemudian perlu menggunakan cincin jiwa untuk menerobosnya. Cincin jiwa tidak hanya diperlukan untuk menerobos kemacetan, tetapi cincin itu juga akan memberikan keterampilan kepada para master jiwa. Ini juga salah satu asal mula kekuatan master jiwa. Jika digabungkan, kedua faktor ini praktis membuat Yuhao tidak memiliki prestasi selama hidupnya. Namun pada akhirnya dia tetaplah putra Duke. Dengan demikian, dia masih berhasil mendapatkan metode budidaya kekuatan jiwa yang sederhana. Bahkan anak-anak dari beberapa pelayan di rumah Adipati mampu mencapai peringkat jiwa ke-10 dan bisa menjadi master jiwa dalam waktu 3 tahun setelah membangkitkan jiwa bela diri mereka. Namun Yuhao telah mencapai usia 11 tahun. Dia sudah berkultivasi selama 5 tahun, namun kekuatan jiwanya baru saja mencapai peringkat jiwa ke-10. Terlebih lagi, dia telah bekerja 3 kali lebih keras dibandingkan rekan-rekannya. Ibunya telah memberitahunya bahwa satu-satunya cara agar dia menjadi luar biasa adalah dengan menjadi seorang guru jiwa. Bahkan jika dia hanya menjadi master jiwa biasa, statusnya masih jauh lebih tinggi daripada orang biasa lainnya di benua Dahluo. Dia membutuhkan cincin jiwa, bahkan cincin jiwa 10 tahun tingkat rendah pun akan baik-baik saja. Dengan begitu, dia memiliki kesempatan untuk menjadi master jiwa sejati yang memiliki keterampilan pribadinya. Di benua Dahluo, makhluk jiwa diberi peringkat berdasarkan jumlah tahun hidup mereka. Kekuatan cincin jiwa mereka terkait erat dengan ini, serta kekuatan mereka secara keseluruhan. Para master jiwa harus secara pribadi membunuh makhluk jiwa untuk mendapatkan cincin jiwa darinya ketika dia mati. Meskipun dia tahu bahwa mencari makhluk jiwa bertipe spiritual sendirian adalah hal yang sangat berbahaya baginya. Lagi pula, anak sapi yang baru lahir tidak akan takut pada harimau. Yuhao dengan cepat sampai di jalan utama saat dia berjalan menuju utara. Meski masih muda, dia sudah melakukan persiapan demi mendapatkan cincin jiwanya. Dia juga membawa belati di tasnya. Namun yang terpenting, dia memiliki peta benua yang sederhana. Baik rumah Adipati maupun kota Bintang Luo terletak di wilayah utara tengah Kekaisaran Bintang Luo. Dan wilayah yang dipilih Yuhao untuk berburu monster jiwa adalah hutan bintang besar Dou yang berbatasan dengan wilayah utara Kekaisaran Luo dan Kekaisaran Tianhun. Berbagai jenis makhluk jiwa hidup di dalam hutan.
yang luasnya hampir sebesar provinsi. Selain itu, tidak ada kekurangan keberadaan tertinggi di dalam hutan. Jalan utama lurus sempurna, sehingga Yu Hao dengan cepat berjalan di sepanjang jalan itu, mengikuti pinggir jalan. Yu Hao menatap ke kejauhan saat dia berjalan. Jika seseorang melihatnya dengan cermat, mereka akan melihat bahwa mata birunya yang dalam langsung menjadi lebih jelas, dan samar-samar tampak ada cahaya yang berkedip di dalamnya. Kekuatan penglihatannya juga terus meningkat seiring dengan tingkat kekuatan jiwanya. Perubahan yang muncul seiring dengan meningkatnya budidayanya membuat kepercayaannya terhadap perkataan ibunya semakin meningkat. Seorang guru jiwa. Aku harus menjadi seorang guru jiwa. Ibu pernah berkata bahwa aku akan menjadi master jiwa pertarungan sistem kendali jika aku bisa mendapatkan cincin jiwa. Aku sudah berjalan selama 6 hari. Aku harus segera sampai di sana. Yu Hao dengan hati-hati memeriksa peta kertas di tangannya dan kemudian melihat ke arah yang ditunjuk oleh pepohonan di pinggir jalan. Yu Hao menyeka keringat di dahinya saat dia berjalan ke hutan di pinggir jalan. Begitu dia duduk di bawah naungan pohon, berniat bermeditasi dan memulihkan kekuatan rohnya. Suara air yang mengalir tiba-tiba mulai bergema di udara. Suara ini segera menyebabkan Yu Hao melompat kegirangan. Yu Hao segera menutup matanya dan diam-diam mendengarkan sumber air. Dia dengan cepat mengidentifikasi dari mana suara air itu berasal dan dengan hati-hati maju melewati hutan. Dia menemukan sasarannya tanpa berjalan lebih dari 100 meter, yang ternyata adalah sebuah sungai kecil yang lebarnya kurang lebih dari 3 meter. Air dingin di dalamnya begitu jernih sehingga dia bisa melihat langsung ke dasarnya dan menciptakan perasaan rileks sekaligus menyegarkannya. Saat Yu Hao melihat belati macan putih, kegembiraan di matanya langsung berubah menjadi kesedihan yang mendalam. Dia seperti melihat sosok ibunya di pantulan belati itu. Setelah menarik nafas dalam-dalam, matanya langsung berbinar. Semua detail kecil di air jernih diperbesar di matanya. Dia sekarang bisa melihat perubahan kecil pada riak air. Bahkan, udang kecil yang tergeletak di antara celah-celah tanah di dasar sungai tidak bisa lepas dari perhatian mata rohnya. Terlebih lagi, segalanya tampak melambat saat dia melihatnya. Tiba-tiba, Yu Hao membuat gerakan secepat kilat dan menusuk dahan runcing yang dipegangnya ke sungai. Ketika dia mengangkat kembali tangannya, dan seekor makarel sepanjang setengah kaki muncul di ujungnya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya mengumpulkan lebih kurang 10 ekor ikan. Pada saat berikutnya, setelah membersihkan ikan-ikan itu, Yu Hao akhirnya memanggangnya di pinggir sungai. Tidak butuh waktu lama, sehingga bau yang tidak biasa menyebar dari api yang dia ciptakan. Baunya sangat menyengat dan mengandung daya tarik tertentu yang hanya dimilikinya. Alangkah harumnya. Ada suara lembut bergema pada saat ini, dan teriakan itu dengan jelas mengagetkan Yu Hao. Dia melihat ke arah sumber suara dan dia melihat 2 orang berjalan di sepanjang tepi sungai. Orang yang berjalan di depannya adalah seorang gadis yang terlihat berusia sekitar 15 atau 16 tahun dan memiliki rambut hitam panjang yang diikat seperti ekor kuda di belakangnya. Dia mengenakan satu set jubah prajurit berwarna biru muda yang pas dengan bentuknya, yang sepertinya menggambarkan tubuhnya yang sedang tumbuh dan halus yang dipenuhi dengan masa muda. Dia memiliki mata seperti burung phoenix, besar dan cerah. Dia juga memiliki hidung mancung sewajah oval yang hampir sempurna. Dan terlihat wajahnya yang cantik dan lembut sedikit bahagia saat melihat ikan panggang milik Yu Hao. Orang yang mengikuti di belakangnya adalah seorang pemuda yang tampaknya seumuran dengannya. Tubuh rampingnya tinggi dan lurus, sementara rambut pendeknya yang berwarna biru tua bersinar dengan kilau seperti batu giok di bawah sinar matahari. Meskipun dia belum tua, namun dia memberi orang semacam perasaan ketidakberdayaan. Wajah tampannya memiliki senyuman malas namun hangat. Dia juga menatap ke arah Yu Hao dengan tatapan tertarik. Namun dia tidak melihat ikan panggangnya, melainkan Yu Hao itu sendiri. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.